Seorang bidan bernama Tias punya pengalaman luar biasa ketika dia dibawa masuk ke kota gaib Saranjana yang masuk wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Tias adalah salah satu dari sekian banyak orang terpilih yang memasuki kota gaib berperadaban maju itu. Dikisahkan bahwa sang bidan tanpa sengaja memasuki kota Saranjana lantaran diajak oleh seorang nenek-nenek untuk membantu persalinan seorang wanita di kota itu. Momen itu bermula saat matahari terbenam, menandakan berakhirnya jam praktik Tias. Sore itu, tidak ada pasien yang datang lagi. Dia pun merasa perlu menutup jam praktiknya. Sambil menunggu jemputan sang suami, dia pun membuka ponselnya dengan tujuan menelepon suami. Namun yang dituju justru tidak merespon. Hingga akhirnya muncullah seorang nenek di kliniknya entah dari mana. Wanita tua berkerudung itu memohon bantuan kepada Tias. Dia mengatakan bahwa ada seorang wanita yang akan melahirkan di desa sebelah dan dia sangat membutuhkan bantuan seorang bidan. Tanpa ragu, Tias bersedia membantu. Tanya Tias kepada nenek itu, "Mari Bu, ke arah mana kita jalan?" Dia malah langsung menggenggam tangan bidan itu seraya berkata, "Mari ikut aku." Perjalanan menuju desa tersebut menurut Tias sangat aneh. Tanpa disadari, wanita tua itu telah membawa Tias menaiki angkutan umum. Namun seingatnya di daerah tersebut tidak ada mobil angkutan umum, apalagi menjelang malam seperti itu. Sesampainya di kota Saranjana, Tias merasa heran dengan keindahan bangunan dan rumah-rumah mewah di sana. Semua tampak serupa, tinggi dan bersih, seperti masuk ke kompleks real estate. Pemandangan itu membuat sang bidan semakin penasaran, karena dia belum pernah mendengar tentang kota Saranjana sebelumnya. Dia melamun sepanjang waktu dan tanpa disadari telah tiba di rumah wanita yang membutuhkan pertolongannya. Dia terkejut saat melihat suami atau tuan rumah di sana karena berwajah tampan tetapi memiliki telinga yang lancip dan tidak punya garis antara bibir dan hidung. Bidan Tias selalu melanjutkan tugasnya setelah si nenek menepuk bahunya. Dia lagi-lagi heran dan takjub melihat luasnya kamar si calon ibu tersebut. "Tolong aku, Bu," mohon si calon ibu sambil menahan sakit. Tentu saja, Tias lagi-lagi terpesona oleh parasnya dan ciri fisik menonjol yang sama dengan suaminya tadi. Dengan sigap, bidan Tias memeriksa tensi pasien, memberikan suntikan rangsangan, dan akhirnya membantu wanita itu melahirkan dengan selamat. Kegembiraan Tias sebagai seorang bidan tercapai ketika tangisan bayi mengisi ruangan. Bayi itu akhirnya lahir ke dunia dan punya berat badan yang jauh di atas normal, sebesar 5 kg. Itu membuatnya heran karena biasanya berat badan bayi normal sebesar 2,6 hingga 4 kg, tetapi bayi ini tidak ada dalam keadaan saat dilahirkan. Namun dia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Tias diundang untuk makan bersama keluarga tersebut. Namun, yang membuatnya terkejut adalah melihat hidangan yang sangat besar dan istimewa di meja. Tias tidak berselera karena ukuran makanannya yang besar. Raut wajah bidan Tias pun terbaca oleh nenek tadi. Dia mulai berhalusinasi karena melihat wajah wanita tersebut mirip dengan suaminya. Sang nenek akhirnya mengantar Tias untuk pulang. Saat Tias bersalaman dengan wanita itu, dirinya mendapat hadiah tak terduga berupa kunyit sebagai upah balas jasanya. Dia pun menghargai atas pemberian dari si nyonya penghuni kota goib itu. Setelah berpamitan, pandangan mata bidan Tias mulai kabur. Dia hanya dapat melihat gapura tugu batas wilayah Saranjana. Dunia terasa gelap dan keesokan harinya dia kembali ke dunianya dengan membawa cerita yang tidak terlupakan. Semua warga dan sang suami khawatir dengan hilangnya Tias selama 4 hari. Dia lantas bercerita ke semua orang jika dirinya baru saja membantu melahirkan seorang wanita di kota Saranjana. Para warga pun bertanya-tanya karena tidak ada nama kota itu di sana. Setiba di rumah, sang suami menanyakan perihal kondisi sang istri. "Aku tidak makan di sana karena makanannya berukuran besar-besar," jelas Tias. "Syukurlah kamu sudah masuk kota goib Saranjana. Jika kamu makan di sana, kemungkinan kamu tidak akan bisa pulang lagi," jawab suami.
Ketakjuban Bidan Tias tak hanya sampai di situ. Saat dia kembali mengecat kunyit yang dibawanya, alangkah kagetnya dia ketika melihat kunyit tersebut telah berubah menjadi emas batangan bernilai jual tinggi.